Kongres PDI Perjuangan ke depan tahun 2024 itu merupakan titik penting dalam sejarah Partai PDI Perjuangan. Karena ada kemungkinan terjadinya suksesi kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai. Faktor usia menjadi faktor utama dalam terjadinya suksesi tersebut. Ya, tentunya akan terjadi perebutan kekuatan di internal PDI Perjuangan oleh faksi-faksi dalam tubuh partai, yang intinya membuka peluang lebar untuk mengambil posisi kepemimpinan partai. Surabaya, yang merupakan basis terbesar PDI Perjuangan Jawa Timur dan merupakan barometer politik nasional, saat ini tengah digelar prosesi pemilihan kepala daerah yang menjadi bagian dari Pilkada Serentak Nasional tahun 2020. Ajang perebutan kekuasaan politik di tingkat kota dan tentunya menjadi potensi sumber kekuatan serta anchor basis bagi kepentingan partai politik, khususnya PDI Perjuangan Kota Surabaya. Wali Kota Risma adalah sebuah fenomena karena muncul dari birokrasi di level kepala dinas yang kemudian melesat dengan program Taman Kota dengan memanfaatkan momentum kekuatan program dan basis partai PDI Perjuangan Kota Surabaya yang dimulai oleh Insinyur Sucipto dengan gerakan Pusko Pandegiling dan kemudian melahirkan Wali Kota Bambang Dea 2 periode. Risma berhasil membangun pencitraan politik yang cukup kuat hingga ke tingkat nasional, sekaligus berhasil menggeser posisi citra Partai PDI Perjuangan Kota Surabaya ke posisi nomor 2 setelah citra Risma, di mana PDI Perjuangan sebelumnya menjadi ikon Kota Surabaya sejak Wali Kota Bambang Dea menjabat. Konflik internal pun muncul antara Risma dengan Partai PDI Perjuangan Kota Surabaya yang selalu menjadi partai pengusungnya, tetapi berhasil diredam dengan cukup baik oleh Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buwana yang kemudian malah menguatkan posisi pencitraan Risma. Meskipun demikian, mesin partai semakin solid dan kuat, terbukti dengan meningkatnya perolehan kursi dari 8 menjadi 15 di bawah kepemimpinan Wisnu Sakti Buwana sebagai Ketua DPC Partai. Modal pencitraan ini dimanfaatkan oleh Risma untuk menjalin komunikasi ke DPP Partai melalui Sekjen Hasto dan kemudian ke Ketua Umum Ibu Megawati, yang diawali dengan menjadi anggota PDI Perjuangan dengan ber-KTA partai secara terbuka dan berhasil menempatkan Risma menjadi Ketua DPP Partai. Adi Sutaryono atau Awi berhasil menjalin komunikasi intensif dengan Risma, yang juga mandegani proses Risma ber-KTA PDI Perjuangan. Selanjutnya, dengan memanfaatkan posisi Risma di DPP dan kedekatan Awi dengan Bambang Dea di Bapilu DPP untuk menggeser Wisnu dari jabatan Ketua DPC sekaligus menempatkan Awi sebagai Ketua DPC baru di bawah bayang-bayang Risma. Disinilah mulai terlihat bahwa Wisnu ternyata menjadi ganjalan Risma. Terbukti dengan semua lingkar dekat Wisnu di jajaran partai diberangus dan hanya mengakomodir siapa-siapa yang mau nurut kepada Risma. Risma dengan posisinya di DPP dan Awi selaku Ketua DPC kemudian melakukan gerakan untuk memunculkan siapa penerus Risma. Tentunya dengan dasar kekuatan citra politik Risma untuk menjadi calon wali kota di Pilkada Kota Surabaya 2020. Dan berhasil menorehkan rekomendasi Ketua Umum Ibu Megawati ke Eri Armuji sebagai penerus Risma. Meskipun secara elektoral keduanya bukanlah kandidat yang kuat, tapi sangat patuh kepada Risma.
Fuad Putra Risma berhasil menempatkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Kota Surabaya di era Wali Kota Risma, dan tiba-tiba mempunyai akses yang cukup kuat di birokrasi pemerintahan kota. Fuad yang juga muncul di tengah prosesi Rekom Cawali, selanjutnya membangun dukungan ke Eri Armuji melalui gerakan relawan yang bertumpu pada basis Karang Taruna Kota Surabaya. Gerakan relawan Fuad ini dicitrakan sebagai mesin utama untuk menggalang suara bagi Eri Armuji dan diamini oleh Ketua DPC AWI. Mesin relawan yang dimotori oleh Fuad didesain identik dengan struktur partai PDI Perjuangan, minimal di tingkat PAC atau kecamatan dan ranting atau kelurahan, seolah-olah dipersiapkan betul untuk mengakuisisi atau menggantikan struktur partai bagaikan gerakan kudeta merayap. Selama masa jabatannya, Risma pun berhasil menjalin hubungan simbiosis dengan segelintir pengusaha besar yang menjadi kekuatan kapital Risma untuk membangun kekuasaan. Oligarki ini berhasil menancapkan kukunya selama 2 periode masa jabatan dengan berlindung di balik pencitraan Wali Kota Risma. Risma berharap Eri Armuji menang di Pilkada Surabaya, karena dengan begitu Risma mempunyai 4 pilar kokoh. Pilar pertama, Eri sebagai wali kota yang akan menjalankan semua kepentingan Risma. Pilar kedua, Awi sebagai ketua DPRD Kota Surabaya sekaligus ketua DPC yang siap merangsek ke jenjang yang lebih tinggi. Pilar ketiga, Fuad Putra Risma yang menguasai mesin relawan dan siap mengakuisisi kekuatan struktural mulai ranting hingga DPC dan menjadi kandidat kuat ketua DPC menggantikan Awi. Pilar keempat, kapital besar yang menjadi pilar kekuatan oligarki Risma. Bermodal 4 pilar ini, Risma akan mengambil alih kekuasaan politik Partai PDI Perjuangan di Kota Surabaya secara de facto dan berpotensi untuk membangun kekuatan faksi non-ideologis serta selanjutnya ikut dalam kancah suksesi kepemimpinan Partai PDI Perjuangan di Kongres Partai tahun 2024 dengan menghilangkan unsur sejarah perjuangan partai atau dihapus dengan cerita sejarah baru, yaitu citra politik Risma.